Salam kerahiman. Hari ini 17 Januari 2025. Temanya hidup penuh belas kasihan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Cerita orang lumpuh. Orang lumpuh dibawa oleh teman-temannya mau ketemu Yesus. Tapi karena orang banyak yang mengerumuni Yesus, bahkan di depan pintu pun tidak ada tempat, penuh dengan orang, maka yang membopong temannya yang lumpuh ini membawa si lumpuh, membuka atap dan menurunkan tilam tempat tidurnya, dan si lumpuh dari atas atap sampai ke hadapan Yesus. Kalau kita tahu cerita ini, kalau kita renungkan, sebetulnya yang awalnya percaya pada Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan, Yesus sanggup menyembuhkan, bahwa Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah Allah, Tuhan yang bisa menyembuhkan, adalah para pembopong yang memikul, yang membopong, yang mengangkat tilam tersebut untuk membawa orang ini kepada Yesus. Mungkin si sakit karena dia lumpuh, dia ada di rumah saja, atau mungkin ada di rumah sakit saja, atau ada di mana yang dia tidak bisa kemana-mana karena dia lumpuh. Dia hanya bisa tidur saja. Dia tidak bisa pergi berusaha untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Bahkan juga mungkin dia tidak bisa datang untuk minta Tuhan mengampuni dosa-dosa dia. Dia butuh teman, dia butuh orang lain untuk
menolong dia, mensupport dia, mengencourage ya, menyemangati dia bahwa ada Yesus. Yesus yang bisa menyembuhkan kamu. Mau nggak? Nah, disinilah sebetulnya peran-peran kita semua, para devosan kerahiman ilahi di tahun jubileum untuk melihat lebih jeli, lebih peka keadaan sekeliling kita. Mungkin si lumpuh tidak berani minta tolong pada kita. Mungkin tidak kenal, mungkin tidak dekat hubungannya. Tapi Tuhan mau kita tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk membawa dia pada Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah, percaya nggak kita, saya dan Bapak Ibu semuanya, bahwa Yesus bisa menyembuhkan? Jadi di dalam kehidupan ini, setiap manusia tidak bisa mandiri, tidak bisa hanya saya aja, saya semua bisa, nggak bisa. Kita makhluk sosial, kita juga makhluk yang tidak berdaya, yang juga apa-apa, yang juga memang ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Yesus sudah bikin sedemikian rupa bahwa kita menjadi orang-orang yang saling membutuhkan. Kalau kita kembali lagi ke cerita tadi, yang punya iman pertama kali bukan si sakit. Bahkan mungkin si sakit nggak kenal sama Yesus. Tapi para pembopong, orang-orang yang membantu dia, membawa dia kepada Yesus, harus punya iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan si sakit. Iman para pembopong inilah yang juga akan menjadi contoh, menjadi bukti untuk si sakit bahwa kenapa saya nggak percaya? Para pembopong saya, teman-teman saya percaya kok Yesus bisa menyembuhkan. Sama cerita satu orang dulu ya, teman saya dulu, istrinya sudah Katolik. Dia nggak perlu atau dia nggak merasa perlu masuk jadi Katolik. Tapi dia ikut ziarah. Dia ikut ziarah pergi ke Lourdes waktu itu. Dia cuma heran, kok begitu banyak orang dari seluruh dunia datang ke Lourdes. Bukan orang-orang yang sehat, orang yang sakit, juga bahkan orang yang didorong, diranjang, sudah dengan segala macam infus, dengan segala macam selang-selang, tapi dia datang ke Lourdes. Kemudian dia juga melihat banyak bukti-bukti di mana orang-orang yang lumpuh, orang yang pakai kursi roda, orang yang bawa tongkat, ternyata bisa sembuh, bisa berjalan lagi. Di situ banyak ya, ada kursi roda, ada tongkat, ada bukan tongkat saja ya, tapi alat kruk ya untuk berjalan yang tadinya dia nggak bisa berjalan. Di situ digantung-gantung menjadi satu bukti, dan dia katakan begini, kalau orang-orang di seluruh dunia datang ke situ percaya, kalau saya nggak percaya saya bodoh. Disitulah titik awal dia melihat sharing dari situasi, dari keadaan, dia menjadi percaya akan kuasa Tuhan. Begitu pula dengan kita semua, ya. Jadi awalnya si sakit mungkin tidak percaya, tidak kenal karena dia lumpuh, dia tidur saja di ranjang di rumahnya. Dengan dia dibawa kepada Yesus, dengan begitu gigihnya teman-temannya membawa orang ini kepada Yesus, membongkar atap, menurunkan dia dari atap, dia menjadi terbuka dirinya akan kehadiran Tuhan Yesus, akan kasihnya Tuhan. Dan dari pengalaman itu dia memperoleh pengalaman akan kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26, di situ bicara tentang banyak anggota satu tubuh yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita butuh teman, butuh orang lain, butuh support, butuh bantuan, butuh doa dari orang lain. Dan Suster Faustina juga sebetulnya mengingatkan kita di diary nomor 742 bahwa Tuhan menghendaki kita untuk melakukan tindakan belas kasih. Apakah perbuatan, apakah perkataan, apakah doa. Jadi tidak ada alasan satupun dari kita semua yang mengatakan bahwa kita tidak bisa berbelas kasih, nggak punya uang, nggak punya waktu. Nggak bisa. Karena dengan berdoa,
kita bisa menjangkau orang tersebut dimanapun. Di ujung dunia, di luar negeri, di benua lain, bahkan kita bisa menjangkau juga jiwa-jiwa di purgatorium dengan doa-doa kita. Mari di masa tahun jubileum ini, seperti juga himbauan dari KAJ supaya kita peduli pada mereka yang miskin, mereka yang sakit, mereka yang kecil. Mari kita kembali lagi menjadi lebih peka, bantu orang-orang yang perlu dibantu. Kalau kita buka mata, banyak yang bisa kita lakukan. Seperti kemarin, dalam tahun kerahiman ini ya, saya mencoba bukan membuka diri ya, tapi memberikan waktu untuk kalau misalnya ada orang yang mau sharing, mau ngobrol, mau berkeluh kesah, mau ya mencari pendapat atau nasihat, saya adakan 1 minggu 1 kali ya untuk tahap awal, dan kemarin memang sudah ada juga yang datang. Ya, kita bercerita, dia menceritakan problemnya, dan semoga saja apa hasilnya menjadi langkah-langkah yang dia lakukan secara konkret supaya dia bisa ketemu Tuhan, bisa mengalami rahmat Tuhan, dan juga bisa keluarganya, relasi suami istri menjadi baik kembali di dalam kerahiman Tuhan. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kembali lagi himbauan ke teman-teman semua di tahun jubileum ini, peduli pada mereka-mereka. Lebih baik kita yang menggotong mereka, membawa mereka, mensupport mereka, membantu mereka, memperkenalkan mereka kepada Yesus. Saya ingat satu cerita seorang ibu yang setiap pagi itu dia selalu datang lebih pagi untuk ikut misa pagi, dan dia selalu melakukan membersihkan di area Gua Maria. Saya bilang, bukannya sudah bersih? Dia bilang memang sudah bersih, tapi apa yang dia lakukan menjadi suatu ritual atau suatu kesempatan dia bisa berdua-duaan dengan Bunda Maria sambil bebersih, sambil mengkorek-korek bekas lilin. Dia katakan itulah saat indah dia bersama Bunda Maria. Dan tiba-tiba dia bilang begini kepada saya, Esther, saya ya lebih suka kunjungin orang sakit. Kenal nggak kenal, kalau saya tahu saya kunjungin. Kenapa Bu? Aduh, saya lebih baik mengunjungi mereka, menghibur mereka, menemani mereka, daripada saya yang sakit mereka yang datang. Ini suatu kehendak bebas, free will kita masing-masing. Mari kita pakai tahun jubileum ini untuk lebih memuliakan Tuhan, memperkenalkan Tuhan yang berbelas kasih pada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Salam kerahiman.